Perkenalkan, saya Dewi Christine Yulianti, NIM 1915036122 dari kelas Sistem Informasi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kasus perancangan basis data pada perpustakaan. Yang pertama ada pengertian basis data. Menurut Abdul Qadir, perancangan basis data merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna. Sedangkan menurut Waljianto, perancangan basis data adalah bagaimana merancang struktur logikal dan fisikal dari satu atau lebih basis data untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemakai sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan. Di sini ada dua bahasa basis data. Yang pertama ada DDL. DDL digunakan untuk menggambarkan desain basis data secara keseluruhan. DDL digunakan untuk membuat tabel baru, membuat indeks, ataupun mengubah tabel. Hasil komplikasi DDL disimpan di kamus data. Yang kedua ada DML. DML digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, seperti menambahkan data baru ke dalam basis data, menghapus data dari suatu basis data, dan mengubah data di suatu basis data. Selanjutnya ada analisis proses bisnis berjalan. Proses bisnis utama atau primary processes pada sistem perpustakaan meliputi inti yang menghasilkan nilai terbesar dalam perusahaan berupa pelayanan dasar pada pengguna. Proses bisnis ini dimulai dari pengadaan situs dan inputan data anggota, koleksi buku dari berbagai rujukan, pengolahannya, sampai pada aktivitas pelayanan pengguna. Pada sistem informasi perpustakaan pusat, proses bisnis utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan situs dan server. Proses ini berfungsi untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa situs atau website untuk mengakses perpustakaan. Selain itu, untuk mengelola database, maka juga disediakan fasilitas server. Yang kedua ada inputan data. Proses ini berfungsi untuk memasukkan data-data ke dalam database, server, maupun ke dalam situs. Yang ketiga ada registrasi user. Ini berfungsi untuk dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dalam perpustakaan. Misalnya, download jurnal, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Yang keempat ada proses aktivasi. Proses ini berfungsi untuk mengaktifkan akun yang sudah dimasukkan ke dalam proses registrasi. Yang kelima ada komputer katalog. Komputer katalog berproses sebagai komputer yang menyediakan informasi daftar buku yang ada di perpustakaan. Yang keenam ada customer service. Proses ini disediakan untuk membantu pengguna apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas perpustakaan. Yang ketujuh ada proses download jurnal skripsi, disertai tesis, dan karya ilmiah maha peminjam. Proses ini perpustakaan menyediakan fasilitas download e-jurnal, e-book, dan karya ilmiah maha peminjam. Yang ke-8 ada maintenance. Situs proses ini merupakan proses pengecekan database secara otomatis agar tetap terkendali. Selanjutnya ada case study, analisis proses bisnis. Berikut adalah case study proses bisnis berjalan terkait dengan aktivitas di perpustakaan. Kegiatan tersebut meliputi peminjaman, pengembalian buku, pencatatan buku masuk, dan pembuatan nomor seri buku. Kedua, untuk mencari buku dapat bertanya langsung kepada penjaga perpustakaan yang sedang menjaga perpustakaan.
Penjaga perpustakaan akan mencari ketersediaan buku yang dicari di buku catatan ketersediaan buku. Yang ketiga, setelah melakukan peminjaman, warga sekolah mengembalikan buku kepada penjaga perpustakaan yang sedang berjaga. Meskipun begitu, aturan yang ada mengharuskan peminjam membayar sejumlah uang untuk setiap keterlambatan pengembalian buku. Nilai uang ini akan dikalikan dengan jumlah buku yang dipinjam. Berikut kebutuhan data perpustakaan terhadap sistem informasi dalam kelas diagram. Kelas diagramnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Huzaima, NIM 1915036115. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual database design. Yang pertama itu adalah konseptual database design adalah proses membangun model data yang digunakan di dalam suatu perusahaan bersifat independen dari semua pertimbangan fisikal. Nah, di sini kita memiliki tabel yang berisi tentang kategori buku, penerbit buku, penulis buku, anggota, master transaksi, dan detail transaksi. Nah, dari 7 nama entity ini memiliki keterangan. Yang pertama, keterangan buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data kategori dari suatu buku. Jadi, buku ini memiliki data-data dari buku tersebut. Yang kedua, penerbit buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data penerbit buku. Yang ketiga, penulis buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data penulis buku. Keempat, buku merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data buku. Yang kelima, anggota merupakan entitas yang merupakan informasi mengenai data anggota. Keenam, master transaksi merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data transaksi peminjaman dan pengembalian. Transaksi merupakan entitas yang berisi informasi mengenai data transaksi peminjaman dan pengembalian secara detail. Oke, selanjutnya ada identifikasi tipe rasional bertujuan menentukan hubungan-hubungan penting antara jenis-jenis entitas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya, logical database design. Di sini ada perancang basis data logikal adalah suatu proses membangun sebuah model dari informasi yang digunakan di perusahaan berdasarkan model data fisik yang bertujuan. Langkah ini adalah untuk membangun data model logikal lokal dari data model konseptual dengan menggambarkan pandangan khusus dari perusahaan. Selanjutnya ada physical database design. Di sini perancang database secara fisik merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil perancangan database secara logis menjadi tersimpan secara fisik pada media penyimpanan eksternal sesuai dengan Database Management System atau DBMS yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.